Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali kajian kita dengan judul Era Kebangkitan Islam Rekayasa Ilahi, disampaikan oleh Atherais Aziz Langgam. Saudara-saudara pemirsa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Runtuhnya kapitalisme, sosialisme. Saya ulangi lagi. Dari gejala global dapat dilihat struktur hubungan dunia yang berlaku dewasa ini yang dibangun atas dasar kapitalisme yang dimotori oleh bangsa Amerika Serikat merupakan suatu permasalahan bagi umat Islam. Di samping itu, sosialisme, komunisme yang dimotori oleh Uni Soviet juga berusaha mewujudkan suatu pengaruh atas negeri-negeri Islam dengan berbagai modifikasi atau perubahan dan penyesuaiannya. Perkembangan dan pertumbuhan sosialisme inilah yang kemudian menjadi sistem nilai negara-negara sosialis lainnya yang perkembangannya seirama dengan perkembangan kapitalisme, sehingga dunia didominasi oleh dua kutub ideologi yang saling berlawanan, saling berhadapan, saling bersaing. Yang kedua kutub ideologi ini memiliki konsepnya masing-masing. Kepemilikan individu bagi kapitalisme dan kepemilikan kolektif bagi sosialisme. Saudara-saudara, para pemirsa yang budiman, bahwa kedua kutub ideologi dunia yang dominan di dalam era modernisasi ini telah mencapai titik optimalnya. Kapitalisme sebagaimana yang dikemukakan oleh Peter L. Berger bahwa pada tahun-tahun terakhir ini telah menerima kritikan dari kaum intelektual. Di dunia barat orang sudah mulai bertanya-tanya tentang tujuan pertumbuhan yang tidak terbatas dari kapitalisme itu. Demikian pula sosialisme yang menjanjikan tatanan manusiawi yang baik di hari esok dengan mengorbankan manusia hari ini. Maka dari itu puncak kejayaan kapitalisme dan sosialisme juga sekaligus merupakan tanda-tanda keruntuhannya. Tanda-tanda alam keruntuhan dua kutub ideologi itu telah tampak dengan jelas. Komunisme telah dihapuskan di Uni Soviet. Jerman Barat dan Jerman Timur telah bersatu kembali.
negara-negara sekutunya memisahkan diri dan menyatakan kemerdekaannya, dan pada gilirannya Uni Soviet tinggal kenangan saja. Demikian pula kapitalisme Amerika Serikat karena akan lebih mengenal Islam yang membawa manusia menyadari akan tujuan hidupnya, dan mereka berbondong-bondong masuk kepada agama Allah, yakni agama Islam. Mereka menyadari bahwa Islam tidak bisa disetarakan dengan dua ideologi yang dominan di atas tadi itu, yang biasa disebut sebagai ideologi materialisme dan ideologi ateisme. Bahkan agama sekalipun, Kristen misalnya, yang dominan di negara-negara barat, sebab Islam bukan produk manusia, melainkan Islam itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan lewat malaikat Jibril diteruskan kepada Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung atau tidak langsung, berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Sedangkan dua ideologi di dunia ini, yakni kapitalisme dan sosialisme, adalah produk buatan manusia, sehingga terlahirkan secara tidak sempurna. Kebangkitan Islam, persepsi tentang Islam yang umumnya ditulis oleh para orientalis barat yang diajarkan sejak zaman kolonialisme, adalah banyak mengalami distorsi. Memang umat Islam dewasa ini dilanda krisis di dalam berbagai segi kehidupan, dan tidak ada segi yang paling urgen untuk dibenahi adalah krisis ide, krisis gagasan. Bila umat Islam ingin tampil kembali, maka harus menciptakan kondisi bagi tumbuhnya nilai-nilai ideal Islam dalam mengantisipasi kemajuan zaman. Pembaharuan sejati dari pemikiran Islam atau tasydid untuk menanamkan persepsi aktual kebenaran Islam mutlak diperlukan pada dewasa ini dan masa-masa yang akan datang. Tidak ada keraguan, visi yang dimiliki oleh kaum pembaharu atau mujaddid tidak dapat ditandingi oleh kelompok pemikir atau gerakan Islam manapun dalam hal pengalaman dan penghayatan ruhaniyah, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk mengkonstruksikan peradaban Islam dan sekaligus memprediksikan
kaum pembaharu ini berusaha menumbuhkan nilai-nilai ideal Islam dengan reinterpretasi pemahaman Islam sesuai dengan tuntutan zaman yang didapatkan dari penghayatan rohaniyah sehubungan dengan kebangkitan Islam kembali itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ia mengatur perkara dari langit ke bumi, lalu itu naik kepadanya dalam suatu hari yang ukurannya 1000 tahun menurut hitungan kamu. Demikianlah Tuhan yang maha tahu barang yang tidak kelihatan, yang maha perkasa, yang maha pengasih. Surat 32 ayatnya 5 dan 6, yaitu surat As-Sajdah ayat 5 dan 6. Kiranya kita akhirkan sekian dulu video ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.